Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase, belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 9 bab 1 dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ada 3 subpokok bahasan dalam bab 1 ini, yaitu subpokok bahasan A, penerapan Pancasila dari masa ke masa, subpokok bahasan B, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, dan subpokok bahasan C, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Baiklah sahabat pembelajar, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas subpokok bahasan A dan subpokok bahasan B. Dan pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas subpokok bahasan C, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. Tata urutan Pancasila memiliki makna yang saling dijiwai dan saling menjiwai oleh sila sebelumnya dan sesudahnya. Oleh karena itu, maka tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Pancasila sebagai ideologi terbuka membawa pengaruh terhadap berubahnya nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan nilai-nilai dasar Pancasila tidak dapat diubah. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan, seperti yang pertama itu adalah nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Perkembangan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Adapun lembaga negara baru yang sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, itu ada DPD, ada KY, ada MK. Lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi yang ada negara kita dikembangkan adalah demokrasi Pancasila, suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan, serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan saja. Pembangunan di dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar. Namun tetap harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.
Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ini secara tegas di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing, dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat saat ini sudah dikenal adanya bank, mall, supermarket, bursa saham, dan sebagainya. Nah, semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus berkembang agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, maka proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi ini bukan berarti westernisasi, namun lebih diartikan sebagai suatu perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti rasa kekeluargaan, musyawarah, gotong royong harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda kita. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar seperti semangat bekerja keras, disiplin, bersikap ilmiah, dapat diterima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila ini perlu kita cegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya bangsa kita, memperkaya budaya kita. Nah, sekarang yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Kemudian juga di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha dan pertahanan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, dari kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada di dalam masyarakat. Ini bisa kita buktikan mungkin di setiap daerah adanya kegiatan siskamling atau ronda malam yang melibatkan masyarakat secara bergiliran atau bergantian. Atau mungkin ada di beberapa daerah terdapat lembaga adat, lembaga masyarakat yang bertugas menjaga keamanan di masyarakat. Mungkin sahabat pembelajar sering mendengar kata pecalang. Itu aparat keamanan yang ada di Bali yang dibentuk oleh desa adat atau desa pekraman. Jadi dalam hal ini membuktikan bahwa Pancasila telah mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila ini bukanlah ideologi tertutup
yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga dapat dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Nah, tugas kita sebagai generasi muda harus tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, tetapi juga yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini dalam membahas bab 1 dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dalam pandangan hidup bangsa. Nah, dengan demikian kita sudah menuntaskan materi kelas 9 bab 1 ini. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih.